warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Perkenalkan, saya Wafik Nabila Rizky Siregar. Saya Habibah Zahra Siregar. Kami dari kelas 12 MIPA 2 dengan guru pembimbing Pak Ahmad Sofyan Siregar, SPD. Apakah teman-teman mengenalnya? Ya, benar sekali. Dia adalah Abdul Haris Nasution. Besar Abdul Haris Nasution, pangkatnya Jenderal Bintang 5, lahir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918, wafat di Jakarta 6 September tahun 2000, agamanya Islam, istri Johana Sunarti, anak Ade Irma Suryani Nasution dan Hendrianti Sahara Nasution. Pria Tapanuli ini lebih menjadi seorang jenderal idealis yang taat beribadah. Ia dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadah. Ayahnya bernama Haji Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Jahara Lubis. Ayahnya adalah anggota pergerakan Sarekat Islam di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Jenderal Abdul Haris Nasution atau biasa disapa Pak Nas ini senang membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 saudara ini melahap buku sejarah dari Nabi Muhammad SAW sampai perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Jenderal Abdul Haris Nasution diketahui bahwa ia memulai pendidikannya di Holland Inland School dan tamat pada tahun 1932. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Ia kemudian berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah guru. Pada tahun 1938, ia meneruskan pendidikannya di AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa, Abdul Haris Nasution kemudian kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu, kemudian di Palembang. Profesi tersebut ia lakoni selama 2 tahun. Tahun 1940, Abdul Haris Nasution mendaftar prajurit di Sekolah Perwira Cadangan yang dibentuk oleh Belanda. Setelah lulus, ia kemudian ditempatkan sebagai pembantu letnan di Surabaya. Di sana ia menjadi seorang pegawai pamong praja. Tak lama kemudian ia kembali masuk militer dan menjabat sebagai wakil komandan Barisan Pelopordi Bandung pada tahun 1943. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 dan merdekanya Indonesia membuat Abdul Haris Nasution bersama dengan para bekas tentara peta kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI. Karir militernya kemudian merangkak. Di bulan Maret tahun 1946, Abdul Haris Nasution ditunjuk sebagai Panglima Divisi Latar Priangan di bulan Mei 1946. Presiden Soekarno melantiknya sebagai Panglima Divisi Siliwangi pada tahun 1948 ketika pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa Pecah di Madiun. Nasution memimpin pasukannya menumpas pemberontakan tersebut. Ketika memimpin divisi Siliwangi, Abdul Haris Nasution menarik pelajaran bahwa rakyat mendukung TNI. Disinilah kemudian ia menggagas metode atau taktik perang gerilya atau guerrilla warfare yang diartikan sebagai bentuk perang rakyat. Buku yang ditulis oleh Pak Nas berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Buku ini juga menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit bagi Militer Dunia USA. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan ketika agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah itu, beliau diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Wakil Panglima TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman. Setelahnya, ia kemudian pindah posisi sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Di akhir tahun 1949, Pak Nas menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Abdul Haris Nasution tidak suka dengan sikap Ir Soekarno kala itu yang dekat dengan PKI. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tahun 1965, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi salah satu target dari PKI untuk diculik dan dilenyapkan bersama dengan Ahmad Yani dan beberapa jenderal lainnya. Namun, upaya tersebut gagal karena Abdul Haris Nasution dapat melarikan diri dengan melompat lewat jendela. Namun, ia harus kehilangan putrinya, yakni Ade Irma Nasution, yang tertembak ketika terjadi penculikan, serta ajudannya Pierre Tandean yang disangka sebagai Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh yang menandatangani petisi 50 bersama Hegeng, Ali Sadikin, serta beberapa tokoh lainnya. Petisi ini memprotes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Ini juga menjadikan ia sebagai musuh nomor 1 oleh penguasa Orde Baru.
Walaupun dianggap sebagai musuh Orde Baru, Soeharto juga memberikan gelar Jenderal Besar dengan pangkat bintang 5 pada Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto tanggal 6 September di tahun 2000. Jasadnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Namanya juga dipakai sebagai nama beberapa jalan di Indonesia. Nilai yang pertama, pribadi jujur dan sederhana. Penyelenggara negara dan generasi muda patut belajar dari kejujuran dan kesederhanaan hidup Jenderal Abdul Haris Nasution. Pak Nas selalu memisahkan antara urusan dinas dan urusan pribadi atau keluarga, sehingga terjauh dari korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Nyonya Johanna Sunarti Nasution atau istri Pak Nas, sebagaimana diungkapkan dalam buku Bakri A.G. Tianlian. Kedua, siapa mengkhianati suatu saat akan dikhianati, sebagaimana diabadikan dalam catatan sekretaris pribadinya Bakri A.G. Tianlian. Pak Nas menjawab, saya diberi amanah untuk memulihkan keamanan negara. Bila membiasakan diri untuk tidak memegang amanah, suatu saat juga akan dikhianati, ujarnya. Pak Nas memberikan sebuah pelajaran moral bahwa sesuatu yang didapatkan dengan jalan mengkhianati tidak akan berkah dan seringkali lepas karena dikhianati. Begitulah hukum sejarah atau sunatullah. Nilai ketiga yaitu pengawal nurani. Pak Nas sebagai tokoh perumus konsepsi perjuangan Orde Baru tidak tinggal diam. Perjuangan generasi 45 baru dapat menyelesaikan 3 kata dari tujuan kemerdekaan menurut Undang-Undang Dasar, yakni mengantarkan rakyat kepada Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dan generasi baru masih harus mengantarkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, tulis Pak Nas dalam beberapa tulisannya. Pak Nas sering mengutip hadis Nabi mengenai adil ialah memberi seseorang apa yang menjadi haknya dan mencabut dari seseorang apa yang bukan haknya. Hadis dari Abu Hurairah. Nilai yang keempat, jenderal sebagai tukang sembahyang. Pak Nas dikenal sebagai muslim yang patuh menjalankan ajaran agama dan menjauhi larangan Tuhan. Beliau selalu salat istikharah sebelum mengambil suatu keputusan. Pak Nas yang membangun musola di markas besar Angkatan Darat pada tahun 1950-an dan kemudian dihantam pasca G30 SPKI reformasi harus dilandasi akhlak moral. Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution berpendapat bahwa pembangunan negara seharusnya bertitik sentral pada pembangunan manusianya, pembangunan mental dan moralnya. Sekian presentasi dengan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.